Priscilla Teresia, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah suatu tempat. Tempat yang akan dibahas merupakan salah satu gereja di Indonesia yang terkenal dengan arsitekturnya. Gereja ini merupakan gereja yang dinobatkan sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Langsung saja kita kilas balik sejarah tentang Gereja Katedral Jakarta. Pembangunan gereja katedral memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1808, misionaris Katolik, Pastor Jacobus Grove dan Lambertus Prinsen tiba di Batavia. Tahun 1810, gereja Katolik pertama di Batavia merupakan sumbangan Gubernur Jenderal Herman William Daendels yang terletak di daerah Senen. Kemudian pada tahun 1828, Komisaris Jenderal Leonardus Petrus Burgraaf Dubus de Gisignis berjasa dalam mengusahakan tempat yang baru untuk mendirikan gereja yang berlokasi di sudut Waterloo Plain yang sekarang kita kenal dengan Lapangan Banteng. Tahun 1829, Pastor Lambertus Prinsen memberkati gereja pada tanggal 6 November dan diberi nama Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kemudian pada tahun 1842, Monsinyur Jacobus Grove diangkat sebagai Vikaris Apostolik Batavia yang pertama. Maka sejak itu gereja Santa Maria diangkat ke surga disebut dengan gereja katedral. Namun pada tahun 1860, gereja katedral ini mengalami kerusakan dan kebocoran. Maka itu dilakukan renovasi. Pada tahun 1880, gereja katedral selesai direnovasi. Tapi usaha tersebut hanya bertahan selama 10 tahun. Pada 9 April 1890, bangunan gereja katedral runtuh. Karena runtuhnya gereja katedral, maka perencanaan pembangunan gereja katedral yang baru pun dilakukan. Pastor Antonius Ditchmans adalah arsitek yang mendesain gereja katedral. Gereja tersebut dibangun dengan gaya arsitektur neo-gotik. Di tahun 1894, Pastor Antonius Ditchmans pulang ke Belanda. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Provocaris Carolus Wenneker pada tanggal 16 Januari 1899. Pembangunan gereja katedral dilanjutkan hingga selesai oleh arsitek Marius Hulswit. Akhirnya di tahun 1901, gereja katedral diresmikan pada tanggal 21 April oleh Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen yang diberi nama Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hingga saat ini, gereja katedral masih berdiri dengan kokoh dan masih aktif digunakan untuk keperluan misa umat Katolik di wilayah paroki Katedral Jakarta. Gereja katedral ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah pada tahun 1993. Peninggalan arsitektur bergaya neogotik yang berusia ratusan tahun ini masih bisa kita lihat secara langsung bila kita berkunjung ke gedung Gereja Katedral Jakarta. Pada pintu masuk utama terdapat patung Santa Maria dan inskripsi Latin yang artinya segala keturunan menyebut aku bahagia. Gereja katedral memiliki 3 menara. Menara Angelus Dei, Menara Benteng Daud, dan Menara Gading. Di antara Menara Benteng Daud dan Menara Benteng Gading terdapat jendela kaca bundar yang dikenal dengan sebutan Rosetta. Gereja katedral memiliki 3 altar. Altar utama, altar Santa Maria, dan altar Santo Yosef. Kita dapat melihat peninggalan lainnya bila kita masuk ke dalam gedung gereja katedral, seperti mimbar gotik buatan Firmatus Drenhak, dipasang pada 1905 sebagai peringatan pesta pera imamat Monsinyur Luypen. Lukisan 14 jalan salib oleh seniman Theo Molkener yang dipasang di dinding gereja katedral pada tahun 1912 sebagai peringatan pesta emas imamat Pastor Carolus Wenneker. Dan yang terakhir ada organ pipa buatan Versweren, Belgia dipasang pada tahun 1988.
Sekian pembahasan sejarah Gereja Katedral Jakarta. Semoga segala informasi yang ada dalam video dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya Priscilla Teresia, pamit undur diri. Terima kasih.